Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapresiasi dan mengkreasi fabel. Tujuan pembelajaran pada teks fabel kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri, unsur, dan membuat daftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang teks fabel? Apakah kalian pernah membaca cerita fabel? Apakah kalian memiliki karakter fabel favorit? Apa yang membuat cerita fabel menarik bagi kalian? Berikut ini merupakan contoh cerita fabel. Apakah kalian pernah membacanya? Contoh pertama, cerita fabel dengan judul Kuda Berkulit Harimau. Contoh kedua cerita fabel yaitu dengan judul Lebah Si Gudang Madu. Contoh ketiga cerita fabel dengan judul Kisah Kancil dan Buaya. Kira-kira mana yang pernah kalian baca? Nah, itu semua contoh dari cerita fabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan fabel? Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Adapun ciri-ciri fabel, yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak normal. Kemudian ada unsur-unsur fabel. Yang pertama ada tema. Tema yaitu ide pokok atau inti cerita. Kedua yaitu tokoh, pemeran dalam sebuah cerita. Ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan, sifat atau karakter. Keempat, ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Unsur fabel yang kelima yaitu alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Keenam, sudut pandang. Gaya pengarang dalam bercerita bisa dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur fabel yang terakhir yaitu amanat. Pesan yang disampaikan oleh seorang pengarang bisa berupa amanat tersurat atau tersirat. Makna tersurat yaitu makna yang sudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam sebuah teks. Sedangkan makna tersirat yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Mari mengidentifikasi jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fabel alami, menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya kura-kura yang lamban, singa buas, dan ganas, menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Jenis fabel yang kedua ditinjau dari pemberian watak dan latarnya yaitu fabel adaptasi. Fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah dan di jalan raya. Jika ditinjau dari kemunculan pesannya, yang pertama, jenis fabel dengan koda, yaitu alur fabel dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya sebuah masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Yang kedua, jenis fabel tanpa koda. Sebaliknya, tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Berikut ini merupakan contoh cerita fabel, yaitu Belalang Sembah. Kalian dapat membacanya.
Setelah kalian membaca cerita fabel dengan judul Belalang Sembah, kalian dapat mendaftar rangkaian peristiwa tersebut. Peristiwa yang pertama, semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Peristiwa kedua, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Peristiwa ketiga, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang mereka? Peristiwa keempat, belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Mendaftar tokoh yang terdapat pada cerita fabel. Nama tokoh yang pertama yaitu semut. Tokoh yang kedua, belalang sembah. Mendaftar perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata. Dalam cerita belalang sembah, watak tokoh dalam cerita yaitu keluarga semut yang rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin. Sedangkan belalang sembah yaitu seorang yang pemalas karena hanya menari menjelang musim semi. Kemudian kondisi tokoh dalam kehidupan nyata, keluarga semut ini rajin mencari makanan, sedangkan belalang sembah rajin mengumpulkan makanan sesuai musim. Dan setelah itu kalian dapat bermain melalui scan barcode di bawah ini. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rahel Aurelia Putri dengan airan NIM 056 kelas 4B Universitas Trunojoyo Madura. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.